Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Azhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang kurikulum. Yang pertama ada sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum dibagi menjadi 10. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum ini pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum ini juga bisa disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Lalu yang kedua ada kurikulum 1952. Kurikulum ini menyempurnakan lagi dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini juga menjelaskan tentang silabus pembelajaran bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum 1964. Kurikulum ini mencirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan ke jenjang SD. Lalu yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini pertama pada Orde Baru dan menggantikan Rencana Pendidikan Kurikulum 1964 yang diciptakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Lalu yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum 1968 menjadi 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Lalu yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusungkan pada pendekatan proses keahlian. Kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum 1975 disempurnaan. Lalu yang ketujuh ada kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum ini supaya memadukan kurikulum sebelumnya. Lalu yang ke-8 ada kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Yang ke-9 ada kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada wewenang dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah kurikulum pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini juga mempunyai 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu ada yang kedua setelah sejarah ada pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Adapun tujuan pendidikan tersebut yang
Di antaranya ada tujuan nasional, ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, ya, dan yang terakhir ada tujuan instruksional. Lalu yang ketiga setelah pengertian ada jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum itu jenis-jenis kurikulum ada 3, yaitu kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang bertujuan untuk dapat dilakukan dan menjadi acuan atau pedoman guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu yang ketiga ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah kurikulum pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya suatu perilaku yang muncul di luar tujuan yang telah dideskripsikan oleh guru. Lalu yang keempat ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu tujuan, kedua bahan ajar, ketiga metode atau proses belajar mengajar, yang terakhir evaluasi atau penilaian. Materi yang kedua yaitu desain model pendekatan strategis dan metode pembelajaran. Yang pertama ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain yang berarti perencanaan atau rancangan. Lalu adapun tujuan desain pembelajaran yaitu agar tersedianya atau bermanfaat sumber belajar agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan. Yang kedua ada model pembelajaran. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pendekatan. Lalu yang ketiga ada pendekatan pembelajaran dalam bahasa Kamus Besar Indonesia. Pendekatan adalah proses pembuatan dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang suatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, mediator, pembimbing, dan pemimpin. Lalu ada strategis pembelajaran. Kata strategis berasal dari kata Latin yang artinya sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Pengertian strategis pembelajaran dapat dikaji dari 2 kata, yaitu strategis dan pembelajaran. Yang kelima ada metode pembelajaran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapainya optimal. Secara garis besar, metode mengajar dapat diklarifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu metode mengajar konvensional dan inkonvensional. Selesai materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.